Satu plus tiga. Ditanya. Iya, tanggapan Mas. 1+3 itu 4. Iya. Warga tambah bingung nanti kan. Jadi bingung 4 jari. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben untuk sobat Om Ben dimanapun berada. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Tingkat tertekannya pasangan Prabowo Gibran makin tinggi. Setelah tercermin dari datangnya Presiden ke Jogja serta menemui Sri Sultan, kini ada gerakan baru di medsos. Sebagai simbol perlawanan pada Prabowo Gibran. Apa itu? Salam 4 jari. Nah, dan waktu berkunjung ke Pekalongan, banyak wartawan kemudian mengkonfirmasi kepada putra presiden itu. Apa jawab dia? Katanya nanti masyarakat bingung. Lah maraknya 4 jari itu tandanya bentuk perlawanan pada rakyat yang tidak mau harga diri mereka diinjak-injak penguasa. Rakyat Indonesia ini memang kreatif. Mereka mampu menghasilkan lambing ya betul, lambing perlawanan dalam bentuk apapun yang mesti disyukuri. Tandanya demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Selain simbol 4 jari di aplikasi video pendek, entah itu TikTok, entah itu Instagram, juga marak unggahan soal percumanya kuliah. Suara soal kuliah yang buang-buang waktu. Jadi kritik pada Gibran ini, yang bisa seenaknya mencapai apapun dengan pertolongan bapaknya. Sekarang lihat saja, siapa politisi yang baru nyemplung berpolitik 3 tahun bisa jadi capres atau cawapres? Siapa yang bisa meniru perjalanan politik Gibran? Nggak ada kan? Apa sih yang membuat Gibran lebih bagus dari AHY? Dari Marwar Sirait, Marwar Ara itu, Bang Ara itu? Dari Budiman Jatmiko misalnya, atau dari Rieke Diah Pitaloka, dari politisi-politisi yang lain misalnya, gitu kan. Apakah majunya Gibran ke gelanggang politik nasional itu benar-benar disebabkan kehebatannya? Hebat bisa meninggalkan rakyat Solo, hebat bisa menipu PDIP, hebat bisa mengalahkan Ketua Umum Golkar, PAN, dan Demokrat, atau apa sih prestasinya yang spektakuler? Sehingga bisa disebut hebat. Tolong, jika ada yang tahu, sodorkan bukti kehebatan wali kota Solo itu. Apa? Benarkah? Tidak ada politisi lain yang secemerlang si Samsul itu. Berbagai gerakan perlawanan rakyat akhirnya muncul, terutama akibat cara Jokowi berpolitik di negeri ini. Tidak menganggap proses kedewasaan atau kematangan berpolitik seseorang menjadi salah satu hal yang penting. Justru yang dipertontonkan presiden beserta keluarganya nih, makin membenarkan apa yang ada di benak rakyat. Inilah kotornya politik. Padahal sesungguhnya politik itu adiluhung. Politik itu bisa jadi jalan kebaikan. Politik itu sebuah perjuangan. Politik justru membuat kita itu bisa mengagungkan. Atau setidaknya ini, elit-elit politik lah yang sering mempertontonkan betapa politik itu bisa dikotori seenaknya. Karena politik itu mulia. Yang kotor ya pelaku politiknya itu, ya. Makanya munculnya salam 4 jari jadi semacam perlambang. Mereka tidak mau dihegemoni oleh kekuasaan. Gerakan salam 4 jari menunjukkan ekspresi memilih selain nomor 2. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gerakan sosial salam 4 jari mengajak masyarakat memilih nomor 1 atau memilih nomor 3. Inilah cara-cara rakyat melakukan perlawanan. Soalnya penguasa menggunakan kekuasaannya, baik berbentuk program, intimidasi pada partai, menekan para pejabat, serta berbagai tindakan-tindakan tidak bermoral lainnya. Gerakan ini jadi sebuah luapan kegelisahan loh dari masyarakat Indonesia sejak Gibran ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Bukankah rentetan proses persyaratan cawapres
yang kemudian diikuti pendaftaran Gibran sudah menabrak etika dan konstitusi karena lahir dari cacat etika hakim Mahkamah Konstitusi yang diketahui paman Gibran itu, yang diketuai paman Gibran itu, yakni Anwar Usman, yang akhirnya terbukti sang paman melanggar etik berat yang ditetapkan oleh MK. Meskipun Prabowo masih bisa mengganti Gibran dengan cawapres lainnya, nyatanya Prabowo tetap saja mengajukan Gibran. Pasti faktor Jokowi yang membikin Prabowo nekat tetap meminang Gibran, meskipun hakim MK yang menetapkan putusan perubahan usia capres-cawapres sudah dijatuhi vonis melanggar etika berat. Kritik dan luapan kekecewaan inilah yang semakin hari makin membesar, mewujud dalam berbagai bentuk, dan kelupan-letupan ini faktanya tidak direspon sama sekali oleh Presiden. Kepala negara sepertinya punya prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu. Silahkan ngomong, saya tetap jalan terus gitu loh. Malah dengan terang-terangan di dalam istana negara, Jokowi mempertontonkan pasal bila Presiden itu boleh memihak dan boleh berkampanye. Kita tak lagi menemukan Jokowi yang dulu, yang selalu telinganya sensitif bila ada teriakan-teriakan ketidakadilan yang disuarakan rakyat. Entah yang tuna, apakah pikirannya, jiwanya, telinganya, nalarnya, atau moralnya. Makin hari kesumpekan rakyat dipertontonkan politik receh, makin membuat muak. Jokowi malah bersua makan bersama, lantas melakukan kunjungan kerja dan aktivitas lain bersama Prabowo. Apakah nuraninya telah mati? Atau kekuasaan telah menutup mata batinnya yang tak lagi mampu melihat kesewenang-wenangan? Di sisi lain, dukungan aparat dan sumber daya yang berada di bawah kewenangan Presiden. Mudah sekali terlihat pemanfaatan program negara demi menggalang suara rakyat. Pak Jokowi makin kesini bukannya sadar, malah makin lupa diri, makin gelap mata dan terus-terusan memperbesar kekuatan politiknya demi kemenangan Ananda. Silahkan saja, silahkan. Anggaplah apa yang dilakukan rakyat, baik di dunia nyata maupun di media sosial, sebagai sebuah aksi yang cuma-cuma. Jangan pernah perhitungkan apa yang dilakukan rakyat jelata. Namun tidak usah terkejut bila saatnya tiba, Pak Jokowi bakal menyesali apa yang telah diperbuatnya. Gerakan Salam 4 Jari, Pak, lahir dari kalangan menengah ke atas dan intelektual, bakal terus menggelinding, menggelora, membakar jiwa, semangat rakyat melawan penguasa yang makin angkuh. Yang bisa kita pastikan, Jokowi sudah gamang pada kekuatan yang coba dikoordinasikannya, sehingga dirinya benar-benar mesti turun sendiri, mesti menyingsingkan lengan baju untuk cancut tali wondo. Bagaimana mau memberikan estafet pada Prabowo Gibran bila dalam kampanye Pilpres saja keduanya tak mampu meyakinkan suara rakyat? Justru yang terjadi sebaliknya, munculnya berbagai bentuk perlawanan rakyat. Entah itu memasang spanduk penolakan, keluarnya kader partai demi mendukung Pak Ganjar, atau berbagai ungkapan video di medsos yang terang-terangan enggak banget mendukung Prabowo Gibran katanya. Bukan Jokowi namanya. Kalau mudah menyerah, dia masih berusaha memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan, termasuk menyempatkan bertemu dan bersepedaan bersama Mas AHY. Bisa-bisanya loh Demokrat yang dalam 9 tahun ini nyinyir ke pemerintah, ditemui tanpa beban apapun. Bener sih, Jokowi emang politisi ulung, tapi kebenaran dan kejujuran dalam kamus politik tidak akan dikalahkan apapun ini. Apalagi dikalahkan oleh kekuasaan. Ingat loh ya, lebih dari 50% pemilih kita generasi milenial dan generasi Z. Kalangan anak muda yang mandiri, apalagi dalam hal politik. Walaupun kasat mata yang datang ke kampanye
Prabowo Gibran banyak. Beberapa persen sih anak mudanya? Ada berapa persen? Dan apakah dalam berbagai panggung kampanye kita sering mendengar gagasan diucapkan Prabowo Gibran? Enggak sama sekali. Soalnya memang pasangan ini ya bukan pasangan pemimpin. Mereka bukan leader. Mereka tidak pernah tercatat memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kaya akan pengalaman. Mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang pilihan. Mereka ya hanya memiliki akses, memiliki jaringan, punya kesempatan yang terdekat pada kekuasaan. Dan itu yang mereka manfaatkan. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap jaga persatuan. Sampai jumpa lagi.